keluarga besar SMK Stella Maris Labuan Bajo yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita semua datang berkumpul dalam satu iman dan pengharapan untuk mensyukuri kasih Allah yang tiada batasnya kepada kita umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romodino, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Kristus Tuhan. Kemarin di tanggal 25 Desember kita semua merayakan sukacita Natal. Natal itu identik dengan sukacita. Maka kita semua juga dipanggil untuk senantiasa bersukacita. Pada hari ini sebagai satu keluarga besar SMK Stella Maris, kita juga sama-sama merayakan sukacita Natal itu. Kita merayakannya sebagai suatu bentuk ungkapan syukur kita atas perjalanan panggilan, terutama proses pendidikan yang telah kita jalani di tahun 2022. Tentu selama proses pendidikan ini, selama di tahun 2022, ada berbagai banyak tantangan, cobaan, ada keberhasilan, ada kegagalan yang kita alami. Dan kita semua mesti mensyukuri semuanya. Dan yang paling penting adalah kita mesti senantiasa bersukacita berkat kelahiran Yesus Kristus. Sadar bahwa kita semua adalah orang-orang lemah dan orang-orang berdosa yang seringkali jatuh dalam dosa. Yang dalam proses pendidikan kita sering melakukan kesalahan, kekeliruan. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, kita tunduk rendah, kita mohon ampun kepada Tuhan, agar seluruh proses pendidikan kita, terutama kita sebagai murid dan juga guru-guru, layak dan pantas di hadapan Tuhan.
Kita satukan sesal dan tobat kita melalui lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Terpuji Allah Maha Tinggi. Pujilah Tuhan Allah Maha Tinggi, suara raya karya tangannya, syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Putera yang tunggal, yang menghapus dosa umat manusia, syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Roh Kudus bagimu, sumber api cinta bagi umatnya, syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal kami berdasarkan nama kami masing-masing. Semoga kami mengalami pemeliharaan-Mu yang penuh kasih sayang, agar kami hidup dengan damai dan sejahtera, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki liturgi sabda. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda yang akan diperdengarkan kepada kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lama. Dan apakah lagi yang harus kusebut? Sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak,
Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Telah menjadi kuat, mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka menyembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan dan kesesakan dan siksa. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Daripada gurun dan di pergunungan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun mereka telah memberi kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem
dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran hidup kami. Selamat pagi Romo Dino, Bapak Ibu, saudara-saudari, para murid yang dikasih Yesus Tuhan. Sini saya lihat ada Bapak Markus. Selamat pagi Bapak Markus. Kemarin kita semua merayakan Natal. Natal itu identik dengan sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena kita mendapatkan satu hadiah yang paling luar biasa dan paling istimewa, yakni Yesus Kristus. Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Sehingga kalau misalnya di hari Natal kemarin sampai dengan saat ini, ada dari antara kita yang senantiasa bersungut-sungut, duustet dengerangan, selalu mengeluh, selalu buat masalah, tidak bahagia. Bukan Natal namanya, tidak punya, bukan Natal. Sehingga saya mengajak kita semua di hari secara khusus perayaan Natal dan tahun bersama ini, kita mesti senantiasa menghadirkan sukacita Natal itu di hari ini dan juga di hari-hari proses pendidikan kita ke depannya di SMK Stella Maris ini. SMK Stella Maris ini itu salah satu lembaga yang paling besar di Manggarai Barat ini. Romo Dino bersama para guru sudah bekerja keras membangun dan mengembangkan sekolah ini, sehingga kemudian sekolah ini jadinya seperti ini, punya nama yang wow di tanah Manggarai Barat. Saya sebagai salah satu staf pendidik yang pernah bertugas di sini merasa bangga.
Stella Maris ini lembaga yang punya nama di Kabupaten Manggarai Barat, bukan dari Manggarai Barat, bahkan di kancah provinsi. Itu adalah suatu kebanggaan bagi kita, prestasi besar dari SMK Stella Maris. Karena itu kita semua terdiajak untuk senantiasa mengembang, menjaga dan merawat nama baik SMK Stella Maris ini. Tentu dalam perjalanan proses pendidikan di SMK Stella Maris ini ada begitu banyak tantangan yang kita temukan, dan tentu kita butuh solusi dari persoalan dan tantangan kita alami. Entah sebagai murid, kita sebagai murid punya tantangan tersendiri, sebagai guru juga kita punya tantangan tersendiri. Lalu apakah ketika kita berhadapan dengan tantangan kita berhenti di saja, apa kita pasrah atau menyerah? Kalau kita pasrah dan menyerah ketika berhadapan dengan tantangan atau berhadapan dengan masalah atau berhadapan dengan berbagai kesibukan yang ada di SMK Stella Maris ini, kita akan kalah. Kita akan kalah. Sehingga ketika berhadapan dengan berbagai tantangan, kita mesti mencari solusi. Seperti para majus yang menuju ke negerinya melalui jalan lain, kita juga mesti mencari jalan lain. Kalau misalnya satu cara yang baik tidak memberikan hasil, kita mesti mencari jalan lain. Kalau misalnya cara yang kita temukan tidak memberikan hasil, Tuhan sediakan 1000 cara yang tepat untuk bisa keluar dari persoalan. Sehingga kalau misalnya kemampuan kita ini terbatas, jangan senantiasa andalkan kemampuan kita, andalkan Tuhan. Jadilah lembaga pendidikan SMK Stella Maris yang beriman dan bermutu. Jangan hanya andalkan otak dan juga keahlian kita, tapi andalkan hati. Kita adalah lembaga pendidikan yang beriman. Kalau kita beriman, saya yakin prestasi dan juga kecakapan dan kecerdasan kita akan laku di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau misalnya kita tidak beriman, biarpun kita berprestasi, biarpun kita cakap, biarpun kita cerdas, tidak akan laku. Karena dasar dari semua itu adalah hati, iman. Imanlah yang membentuk karakter kita. Sehingga jangan main-main dengan karakter. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses pembinaan, dalam proses pendidikan, ada guru-guru yang mengedepankan kedisiplinan, taati itu. Itu bukan hukuman, itu bukan sanksi, tapi itulah suatu pembelajaran bagi kita untuk bisa membentuk karakter kita. Sehingga Bapak Mama, para ibu, saudara-saudari, para murid yang dikasih Kristus, lembaga SMK Stella Maris ini mesti senantiasa menjadi lembaga yang terus bertumbuh, berkembang, dan berprestasi untuk mendidik anak-anak bangsa, sehingga kelak bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan bisa menjawab tuntutan pasar. Amin. Semoga.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah memberkati kami melalui persembahan roti dan anggur ini, agar kami menjadi putra dan putrimu yang pantas mengenakan nama Kristus. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terberikan misteri kelahiran putramu yang kami rayakan ini. Dia Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu, agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau, dan dengan sukaria bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala anugerah berkat berlimpah yang Engkau curahkan kepada kami di SMK Stella Maris ini. Semoga berkat dan juga hal-hal yang kami butuhkan Engkau tetap memberi dan mengalirkannya di tahun 2023. Kami juga mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang Engkau turunkan melalui pribadi-pribadi tertentu, pemerintah, dan juga para penderma, para pendonor yang telah membantu perkembangan pertumbuhan SMK Stella Maris. Dan juga saat ini ya Tuhan, kami ingat semua mereka. Semoga Engkau mengganjari mereka dengan kasih dan kebaikan-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami, secara khusus sama saudara kami, para alumni, para siswa-siswi, dan juga para guru, kepala sekolah yang pernah mengabdi di lembaga pendidikan ini yang telah Engkau panggil. Terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Mereka telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Kristus telah mewartakan nama-Mu kepada kami. Semoga dengan santapan sabda dan sakramennya, kami semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu kepada semua orang, sambil menantikan kedatangannya kembali, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Romo Dino, Romo Miko, Bapak Ibu sekalian, mohon kesabarannya. Pertama, kita bersyukur kepada semesta ini yang saya kira sampai saat ini cuacanya masih relatif bersahabat dengan kita. Rupanya semesta ini tahu apa yang terjadi di Kintal Stella Maris hari ini. Yang kedua, terima kasih banyak kepada Romo Miko dan Romo Dino, Romo Miko sebagai selebran dan Romo Dino sebagai konselebran yang sudah memimpin kita dalam Ekaristi, dalam perayaan syukur Natal dan tahun baru bersama tingkat SMK Stella Maris. Terima kasih secara khusus kepada Romo Miko atas khotbah yang menurut saya sangat inspiratif dan punya daya gugah. Baik, sebelum menutup perayaan Ekaristi ini dari tempat ini, saya juga menyampaikan limpah terima kasih kepada Romo Dino dan juga para Dewan Guru yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin perayaan Natal dan Tahun Baru bersama di SMK Stella Maris Labuan Bajo ini. Jadi sekian saja dari saya, terima kasih untuk perhatiannya, dan juga mohon maaf apabila selama kedatangan dan juga keberangkatan saya ada kata, perbuatan, sikap saya yang tidak berkenan di hati Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para murid sekaliannya. Dari tempat ini saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua harapan dan cita-cita kita, seluruh proses pendidikan dan juga terutama program pendidikan kita di SMK Stella Maris ini, para guru, para penjasa, dan juga siapa saja yang turut mendukung perkembangan dan pertumbuhan lembaga pendidikan ini, senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Betapa Hatiku.
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.